yang 3 tadi poin wajib. Artinya bila suami tidak memberikan, maka jatuhnya kepada hutang. Oh, hutang berarti Jatuhnya kepada hutang. Oke. Lalu terjadi pernikahan dan ternyata pada saat pernikahan tersebut baru ketahuan ini disebut aib nikah. Istrinya berhak menggugat ini. Jadi bahasa napakah batin di sini orientasinya adalah karena kepada maksud pernikahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah damang saya. Sabangsulna kumaha? Agak tahu saya jawabannya. Udah next saya akan belajar lagi. Oke, siap. Sunda. Aduh. Oke, pada saat malam hari ini ya, cukup ada tampil berbeda nih Bang. Kebetulan kita ditemanin abang kita yang ganteng. Bintang tamu kita. Bintang tamu kita. Bang Santri, apa kabar dengan siapa saya bicara ini? Alhamdulillah nih dengan Bapak abang ini Bang Santri Kalong. Oh, Bang Santri Kalong, Masya Allah. Pak Ahmad Fatidi. Oke, siap. Sebelumnya kita komen dong hari ini kita jadi bintang tamu ini. Aduh. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah udah bisa hadir berarti Bang ya. Alhamdulillah. Oke, terkait kepada episode sebelumnya, kita sudah membahas terkait hukum akal dan hukum adat nih, Bang. Yeah. Kemarin itu lihat komentar teman-teman ngobras kayaknya cukup menguras emosional kayaknya. Oh ya, biasalah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami nih, Bang. Yeah. Dan begitupun sebaliknya. Yeah. Cuman biar lebih teman-teman ngobras gampang memahaminya, mungkin kita perinci satu persatu. Okay. Bisa dimulai dari hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan apa itu hak istri. Jadi merujuk kepada pernikahan itu adalah persatuan antara suami dan istri, maka sudah barang tentu ada hak antara keduanya dan juga kewajiban. Okay. Jadi istri punya hak pun juga punya kewajiban, begitupun suami yang harus ditunaikan oleh masing-masingnya. Di dalam kitab Uku dulu Jen ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengatakan, hakul mar'ati ala zauji, di antara haknya istri yang patut ditunaikan, yang harus ditunaikan oleh suaminya, yang pertama ayyutimah idatwaimah, yaitu suami wajib memberikan makan, napakah makan kepada istrinya apabila suaminya makan. Wa yaksuha idaktasa, yang kedua wajib bagi suami memberikan pakaian, napakah kiswa, apabila suaminya membeli pakaian untuk dirinya. Kemudian wala yadribal wajah, apabila istrinya terindikasi membangkang ataupun melawan kepada suaminya, tidak diperbolehkan untuk memukul wajahnya. Jadi bagian area wajah itu istri punya hak untuk tidak boleh dipukul. Oke. Nanti masalah itu kita akan bahas secara perincinya ya. Oke. Kemudian wala yuqabbiha, dan tidak boleh mengatakan kata-kata buruk kepada istrinya dengan seperti panggilan menyebut dengan nama binatang ataupun melaknat atau mendoakan buruk dan lain sebagainya. Kemudian wala yahjuru illa fil mabit, tidak diperbolehkan si suami menghindari istrinya kecuali dalam urusan tempat tidurnya, ketika istrinya ada indikasi ataupun sudah terbukti nusyuz. Okay. Itu pun poin yang nomor ketiga. Jadi selain dari itu, suami tidak boleh untuk menghindari istrinya, seperti tidak menjawab panggilan istrinya ataupun tidak diajak ngobrol istrinya tidak mau menjawab, itu tidak boleh. Okay. Makanya diteruskan amal hijru fil kalam pau haramun. Adapun berdiam tidak menjawab ketika ditanya oleh istrinya atau diajak ngomong istrinya, itu hukumnya haram. Al hajru fil kalam haramun fahuwa haramun. Jadi diantaranya itu. Berarti terkait itu secara singkat aja ya penjelasannya. Berarti ada yang lebih dalam lagi kalau kita mau bahas kupas sebenarnya ya. Garis besar ya. Iya, berarti lebih dalam lagi sebenarnya kalau kita menyelam terus mempelajari itu ya. Itu. Nah, tadi kan saya dengar ada tentang napakah di situ Bang ya. Yeah. Nah, napakah itu memang
apakah sebatas makan dan minum atau ada lagi selain itu coba Pak? Kalau di dalam fikih, di dalam kitab-kitab fikih itu orientasi nafkah kepada zuhirnya kepada tiga. Yang pertama nafkah to'am, makanan. Kemudian nafkah kiswah, pakaian. Dan nafkah sukna, tempat tinggal. Nafkah to'am, makanan ini harian. Wajib diberikannya harian. Kemudian nafkah kiswah, pakaian ini sitatu asyurin, 6 bulan sekali atau per musim. Musim panas, musim dingin, 1 tahun 2 kali. Kemudian nafkah sukna selagi masih istrinya menyandang status istri dari suami tersebut, maka wajiblah suami memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Nah berarti kalau itu kan ada 3 ya. Yang saya dengar tadi ada 3. Berarti kalau misalkan skincare nih Bang Abi, istri pasti di rumah agak menuntut skincare habis nih, misalkan bedak habis. Itu bagaimana? Kayak contoh ada skincare, kendaraan. Nah, kadang juga para suami dituntut juga untuk beliin perhiasan dong, gitu. Itu masuk ke bagian nafkah juga atau tidak, Bang? Kalau itu jadi gini, penjelasannya detailnya seperti ini Bang Abi, Bang Amar. Yang 3 tadi poin wajib. Artinya bila suami tidak memberikan, maka jatuhnya kepada hutang. Oh, hutang berarti jatuhnya kepada hutang. Tapi kalau urusan istri berhias dengan membeli skincare, bedak, ataupun alat hias lainnya seperti lipstik, dan lain sebagainya, juga kendaraan dan lain sebagainya, itu adalah hajat. Jadi sekunder kali dia masuknya. Masuknya kepada sekunder. Artinya ketika suami memang berharap istrinya cantik di hadapan suaminya, maka kemudian suaminya lah yang kemudian membelikan alat-alat tersebut, kosmetik tersebut untuk istrinya. Tapi kalau suami ridho dengan apa adanya istrinya, ya maaf istrinya seperti itu, suami ridho-ridho saja, maka tidak menjadi kewajiban. Paham ya? Paham. Ya kalau biasa, kalau bawaannya udah default, kita nerima udah gitu aja berarti ya? Iya. Jadi bila suami ingin tampil istrinya cantik di depan dia, ya harus dimodalin. Dimodalin Bang Abi. Untuk masalah nafkah makanan Bang ya, untuk makanan kan kita belum tahu ya porsi fakfaknya tuh kita sehari tuh berapa gitu untuk si istri gitu kan, yang wajibnya kita tunaikan gitu kan. Apakah cuma seletor per bulan langsung atau gimana gitu ini ya. Biasanya kan kayak kita orang-orang pekerja itu kan ngasihnya langsung 1 bulan full gitu. Apakah itu udah memenuhi syarat atau belum? Syarat, apakah per harinya, apa per bulan, apa gimana, seperti apa ininya, apakah dari segi makanan itu yang ini. Jadi dalam urusan nafkah makanan, suami terbagi kepada 3. Ada golongan mu'sir, golongan kategori suami miskin. Ada golongan mutawasid, suaminya ini pertengahan, miskin tidak, kaya pun tidak, standar saja. Ada golongan musir, suami yang kategori berkecukupan atau kaya. Ini berbeda dalam segi kewajiban memberikan nafkah makanannya. Takarannya berbeda. Amal musir, adapun suami yang kategori miskin, itu memberikan nafkah wajib kepada istrinya dalam urusan makanan pokoknya. Jadi kita adalah beras, itu per hari adalah 1 mud atau 1 liter lah. Kemudian dengan makanan pendampingnya, ya seperti daging atau sayuran, tempe dan lain sebagainya yang biasa dimakan oleh istrinya ketika sebelum menikah. Kemudian kalau memang suaminya kategori mutawasid, pertengahan antara miskin dengan kaya, maka wajib memberikan nafkahnya muddun wa nisfun 1,5 liter. Dan kalau memang di kategori orang suami yang kaya, maka mudda nih 2 liter. Dalam 1 hari. Jadi tinggal dikalkulasikan, contoh 1 liter 15.000, berarti untuk beras saja yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya kurang lebih sekitar 450.000. Kalau untuk suami yang kaya ya sekitar 900.000. Untuk yang pertengahan seperti itulah. Jadi rinciannya seperti itu. Untuk selanjutnya untuk kategori tadi miskin ya Bang, 1 liter, pertengahan 1,5 liter dan kaya 2 liter seperti itu ya. Apakah kita boleh ngambil ikut makan di hak itu apa tidak gitu? Oh tidak boleh. Tidak boleh. Jadi istri itu kalau dia paham, kemudian maaf ya sedikit agak keluar
Enggak, maksudnya istri ini ya sedikit agak memisah antara mana hak dia dan juga mana suami gitu. Maka yang seliter itu mutlak untuk istri. Oke. Jadi suami itu harus ya membeli lagi. Nah inilah kebijakan di kita. Bagaimana di kita itu kadang-kadang kita udah ngasih aja 50.000, 100.000 per hari. Betul. Lalu istri masak, kemudian makan bareng-bareng Bareng. dengan kita. Betul. Nah itu kembali kepada asal daripada satu kaidah dalam mazhab Syafi'i ditemukan. Ridho. Ar-ridho. Nah, ini dia. Oke. Ridho itu adalah pusatnya hukum. Istri kita ridho dengan diberikan apakah seperti itu, makan bareng-bareng dengan kita, Oke. maka itu menjadi bentuk halal kita mengkonsumsi makanan yang harusnya menjadi nafkah buat istri kita. Berarti redonya si istri juga mendapat buah pahala dong berarti. Jelas seperti itu. Luar biasa sekali. Cukup menarik. Kebetulan kita sudah membahas tentang nafkah dari makanan. Begitupun tadi udah membahas tentang embel-embel daripada skincare, kendaraan, dan perhiasan ya Bang. Tadi satu saya ada penjelasan dari Abang tuh terkait nafkah batin. Nah, termasuk seperti apa nih nafkah batin ini gitu? Apakah dari segi perilaku kita atau memang dalam bergaul kita bersama istri? Jadi yang harus kita garis bawahi, pernikahan itu min maqasidin nikah, di antara maksud tujuan nikah itu adalah yang pertama menyalurkan hasrat biologis. Betul. Kemudian selanjutnya banyak sekali di antaranya adalah agar mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh. Dan itu bagian daripada sunnah dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang bagian daripada sunnah yang harus kita laksanakan dan bernilai pahala ibadah yang luar biasa sekali besar. Jadi di antara maksud tersebut adalah menyalurkan hasrat biologis kita yang secara fitrah kita diciptakan oleh Allah dibarengi dengan syahwat, dan syahwat itu harus kita salurkan, dan disalurkannya harus dengan jalan yang halal. Untuk sekarang adalah jalan yang halal satu-satunya di jalur pernikahan. Nah oleh karena itu di dalam kitab-kitab fikih ada kategori hukum nikah ini dikategorikan haram. Asalnya nikah itu adalah sunnah. Asalnya. Kenapa bisa jadi haram? Tapi kemudian ketika situasi dan kondisi ataupun individual si calon suaminya ini ada kategori yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai suami, maka bisa jadi haram. Di antaranya, seperti suami yang terindikasi penyakit impoten dan lain sebagainya, maka menikah bagi dia haram kecuali istrinya ridho. Kecuali calon istrinya ridho. Apabila kemudian setelah disebutkan saya adalah laki-laki impoten, saya itu mandul dan sebagainya, lalu istrinya tetap ridho, maka sah pernikahan terus. Tapi apabila kemudian dia tidak mengatakan dia punya cacat seperti impoten dan lain sebagainya, lemah syahwat dan sebagainya, lalu terjadi pernikahan dan ternyata pada saat pernikahan tersebut baru ketahuan ini disebut aib nikah. Istrinya berhak menggugat ini. Jadi bahasa nafkah batin di sini orientasinya adalah karena kepada maksud pernikahan itu, menyalurkan hasrat biologis. Sekarang kalau memang si suaminya terindikasi punya penyakit, ya seperti tadi impoten, maka tidak akan ada tuh penyaluran hasrat biologis yang semestinya ada pada pernikahan. Benar. Itulah makanya menyalurkan hasrat biologisnya bukan hanya pada istri wajib memberikan nafkah, pun sama pada suami juga sama. Jadi seperti itu. Makanya istri yang punya penghalang pada rahimnya, seperti ada rotakun, maaf ya di bagian kelaminnya ada penghalang seperti tulang atau daging yang menyebabkan zakar laki-laki atau suaminya tidak bisa masuk, itu maka disebut aib nikah juga. Maka suami bisa menggugat itu. Jadi seperti itu. Cukup menarik Bang Abi. Baru haknya ya. Itu baru hak doang. Belum ada lagi berarti pasti ketika ada kewajiban pasti ada kesunahan di situ ya. Ya seperti itu. Di antara kesunahannya gini, kita sudah memberikan nafkah. Lalu ya seperti Bang Ahmad, Bang Abi gitu kan, pulang kerja beli martabak, beli nasi goreng. Tadi barusan kayaknya nih pulang kerja langsung beliin kayaknya. Di luar dari nafkah yang sudah ditetapkan di dalam agama, maka itu bagian dari perkara yang mandub. Justru inilah yang bernilai pahala luar biasa sekali. Bang Abi, wabda biman ta'ulu. Jadi ketika kita mau sodako, itu dahulukan orang yang wajib kita berikan nafkah. Di luar dari nafkah itu.
entah itu istri kita atau anak kita yang sudah barang tentu adalah orang yang wajib kita berikan nafkah. Lalu kemudian kita berikan lagi kelebihan dari segi sodako, maka itu pahalanya luar biasa sekali. Wabda biman ta'ulu. Dan mulailah ataupun berilah sodako dari orang yang wajib engkau berikan nafkah. Gitu. Biasa bonusnya ya. Bonusnya Masya luar Allah. biasa. Cukup menarik. Bagaimana Bang Abi? Itu dari segi hak ya, belum kewajiban gitu. Oke. Cuman patut diperhatikan, Bang Abi. Tadi kan saya bahas masalah miskin ya. Iya. Sedikitlah sebelum kita closing ya. Mm-mm. Jadi khawatir nanti salah persepsi lagi tentang masalah definisi miskin ini. Jadi miskin itu bukan orang yang tidak punya harta sama sekali, bukan. Makanya mereka tetap memberikan wajib nafkah karena punya harta. Cuman hartanya tidak mencukupi. Makanya definisi miskin itu man lahu malun au kasbun yalikubihi walam yakfi kipayatahu wa kipayata yalihi. Orang yang punya harta atau punya pekerjaan yang bisa menghasilkan harta, cuman tidak cukup untuk dipakai menapakahi dia dan juga keluarganya. Seperti kaman lahu sab'atun, orang yang punya uang 70.000 tapi kebutuhannya 100.000 per hari. Ini kan minus. Ya. Maka bahwa miskinun, orang tersebut kategori miskin. Sedangkan ada yang namanya fakir. Kalau fakir itu sama sekali dia tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan untuk menghasilkan harta. Maka bahwa fakirun dia disebut orang fakir. Jadi seperti itu. Cukup. Bagaimana? Jelas Bang Abi? Jelas. Itu dari segi hak ya. Kalau dari segi kewajiban gitu. Insya Kewajiban, Allah. jadi apa kewajiban begitu kan baliknya juga. Berarti hak suami gitu ya. Iya. Ya insya Allah di part selanjutnya kita akan bahas gitu. Boleh, karena terkait waktu mungkin ya. Iya. Jadi next episode berikutnya kita bahas terkait tentang hak istri. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Bila mana ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan di komentar saja. Begitu. Boleh sekali buat teman-teman ngobras tuh. Barusan abang kita sudah memberikan suatu pernyataan ketika teman-teman masih ada yang belum dipahami terkait obrolan kali ini, yaitu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja obrolan kita pada malam hari ini, Bang. Bang Habib, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan hadir nih, Masya Allah. Mungkin next, insya Allah bisa kali ya hadir lagi ya. Insya Allah siap-siap kalau ada waktunya. Biar kita terus sambil mendengarkan pencerahan dari abang kita nih, Masya Allah. Mungkin itu saja dari kami, Bang ya. Ya. Buat teman-teman, jangan lupa terus dukung channel Al Islahiyah Official dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih banyak dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.